Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahyu Suciani, calon guru penggerak angkatan 7 UPT SD Negeri Kendarejo, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar. Kali ini saya akan memaparkan tentang kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Tugas 1.1.A.8 Koneksi antar materi refleksi modul 1.1. Saya akan merefleksikan pada 3 pertanyaan, yaitu apa yang saya percaya tentang murid di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1. Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya ketika mempelajari modul ini. Yang ketiga, apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1. Yang pertama yaitu guru mendominasi pembelajaran atau teacher center. Yang kedua, pembelajaran terfokus pada ketercapaian materi dan KKM, di mana guru lebih mengutamakan aspek kognitif anak. Yang ketiga, guru kurang memahami karakteristik anak. Yang keempat, siswa kurang aktif dalam pembelajaran. Mereka lebih banyak diam, tenang, tertib mendengarkan materi yang dijelaskan oleh guru. Kemudian yang kelima, motivasi belajar siswa rendah. Kemudian yang terakhir, yang ini yang paling saya percaya, yaitu suasana kelas yang tertib, tenang, dan anak-anak yang memahami materi adalah fokus utama guru. Gambaran pembelajaran saya sebelum mempelajari modul 1.1. Pembelajaran berpusat pada guru, siswa hanya diam, duduk, tenang, dan mendengarkan. Apa yang berubah dari pemikiran saya setelah mempelajari modul ini? Yang pertama yaitu merubah pemikiran saya bahwa guru bukan merupakan satu-satunya sumber belajar. Sumber belajar dapat didapatkan oleh anak-anak itu dari berbagai macam sumber. Bisa dari lingkungan sekolah, lingkungan sosial masyarakat yang ada di sekitar sekolah, dan lain sebagainya. Yang kedua, pembelajaran berpusat pada anak, yaitu student center, di mana siswa lebih aktif dalam materi pembelajaran. Yang ketiga, menghargai setiap karakteristik belajar anak, bahwa setiap anak memiliki karakter yang berbeda-beda, sehingga kita sebagai pendidik memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan belajar anak. Yang kedua yaitu merubah perilaku. Yang pertama, bahwa kita harus dapat mengemas pembelajaran secara menarik agar motivasi belajar siswa meningkat. Yang kedua, memberikan kebebasan pada anak untuk menyelesaikan setiap tugas sesuai dengan minat, bakat, dan kreativitasnya masing-masing. Yang ketiga, yaitu memberikan pelayanan penuh kepada anak sesuai kodrat zaman dan kodrat alam. Di sini adalah pembelajaran yang memberikan kebebasan kepada anak untuk menyelesaikan setiap tugas sesuai dengan minat, bakat, dan kreativitasnya. Di sini adalah pembelajaran yang memberikan. Lalu, apa yang dapat segera saya terapkan agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantoro? Yang pertama, yaitu merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan peserta didik. Yang kedua, menerapkan pembelajaran berbasis kearifan lokal dan budaya setempat.
Yang ketiga, yaitu menerapkan konsep merdeka belajar dan mengintegrasikan setiap pembelajaran dengan pencapaian profil belajar Pancasila. Yang keempat, pembelajaran yang menerapkan budi pekerti seperti pembiasaan 5S: senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Yang kelima, menerapkan sistem AMO, yaitu pendidikan yang menuntun bukan menuntut. Yang keenam, pembelajaran yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Yang ketujuh, mengintegrasikan permainan dalam pembelajaran. Kesimpulan yang dapat saya ambil setelah mempelajari modul 1.1 yaitu bahwa pendidikan adalah menuntun, di mana kita sebagai pendidik menuntun anak sesuai dengan minat dan bakatnya. Yang kedua, bahwa pendidikan bukan hanya ilmu akademis saja, namun perlu menanamkan budi pekerti yang baik kepada anak-anak. Yang ketiga, pendidikan sejatinya berhamba pada anak, di mana kita sebagai pendidik memberikan pelayanan penuh sesuai dengan kebutuhan belajar anak. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai kesimpulan dan refleksi saya tentang modul 1.1. Terima kasih dan mohon maaf bila ada kesalahan. Salam sehat dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.